Pemkot Madiun gelar rapat persiapan penyusunan LKPJ dan LPPD tahun 2024. Launching imunisasi kejar HPV di Kota Madiun. PJ Wali Kota Madiun terima sejumlah audiensi dari berbagai pihak. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto memimpin rapat persiapan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2024 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau LPPD tahun 2024. Rapat itu digelar untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024, serta menyusun langkah strategis ke depan. Tak hanya itu, PJ Wali Kota turut memimpin rapat koordinasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Dharma Wanita Persatuan atau DWP, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW, dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Bakorwil 1 Madiun. Pemerintah Kota Madiun menggelar rapat persiapan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2024 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau LPPD tahun 2024 bertempat di Ruang 13 pada Kamis 16 Januari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau PD se-Kota Madiun untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024 serta menyusun langkah strategis ke depan. Dalam rapat tersebut, PJ Wali Kota memberikan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih selama tahun 2024. Dirinya juga menekankan pentingnya melengkapi laporan yang masih belum lengkap. Selain itu, beberapa arahan dari Kementerian Keuangan atau Kemenko dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri juga dibahas dalam rapat, yaitu himbauan untuk menunda pembelian barang dan jasa sebagai langkah efisiensi dan pemanfaatan lahan tidur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan lingkungan. Evaluasi dan pembahasan terhadap kekurangan-kekurangan selama penyelenggaraan pemerintahan dilakukan untuk memastikan seluruh program yang belum optimal dapat ditindaklanjuti dengan lebih baik di tahun mendatang. Melalui rapat ini diharapkan penyusunan LKPJ dan LPPD tahun 2024 dapat berjalan lancar dan seluruh OPD diminta untuk berperan aktif dalam mendukung kelengkapan laporan dan pelaksanaan program strategis ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penjabat atau PJ Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto, memimpin rapat koordinasi atau rakor persiapan pertemuan rutin Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Dharma Wanita Persatuan atau DWP, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW, dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Bakorwil 1 Madiun. Rakor tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis 16 Januari malam. Dalam arahannya, Edi menekankan pentingnya menggelar acara yang penuh makna. Dirinya juga menekankan bahwa kegiatan ini perlu memberikan dampak sosial yang nyata, sejalan dengan kebiasaan PJ Gubernur Jawa Timur yang kerap mendorong kegiatan sosial. Rakor tersebut juga membahas detail teknis acara, mulai dari susunan acara, konsep, hingga inovasi yang akan ditampilkan. PJ Wali Kota berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik untuk memastikan acara berjalan dengan lancar dan memberikan kesan positif bagi peserta dari berbagai daerah di Bakorwil 1 Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melaunching imunisasi Human Papillomavirus atau HPV. Kegiatan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang mencanangkan perluasan imunisasi HPV secara gratis sebagai langkah proaktif mencegah kanker serviks di Indonesia. Sebagai langkah proaktif mencegah kanker serviks, pemerintah melaksanakan imunisasi Human Papillomavirus atau HPV bagi anak perempuan usia 15 tahun atau setingkat SMP kelas 9. Proses vaksinasi telah dimulai sejak Senin 13 Januari lalu. Selanjutnya dilaksanakan launching imunisasi kejar HPV bersama PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto pada Kamis 16 Januari 2025.
Adapun kegiatan launching berlangsung di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Ratusan siswi kelas 9 yang telah terdata mengikuti vaksinasi untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Menurut PJ Wali Kota, kanker serviks termasuk berbahaya, bahkan menjadi salah satu penyakit mematikan tertinggi di Indonesia. Dengan pemberian imunisasi, PJ Wali Kota berharap bisa membentengi remaja putri dari penyakit berbahaya, serta menekan angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia. Lebih lanjut, PJ Wali Kota juga berpesan kepada masyarakat untuk ikut mencegah kanker serviks, yakni dengan mengikuti vaksinasi bagi remaja putri. Maka dari itu, bagi seluruh warga Kota Madiun, silahkan melakukan pemeriksaan secara dini untuk mengetahui terutama pada kanker serviks maupun kanker payudara, terutama di ibu-ibu perempuan ataupun adik-adik yang dari perempuan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menerima sejumlah audiensi dari berbagai pihak, mulai dari perwakilan PSSI untuk mendukung pengembangan atlet, hingga perwakilan Bank Jatim terkait pergantian pimpinan cabang. Selain itu, audiensi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk evaluasi kinerja, silaturahmi bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, serta dengan BPJS untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan kesehatan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menerima audiensi dari BPJS Kesehatan di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu 15 Januari 2025. Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan laporan mengenai jumlah pengguna BPJS di Kota Madiun yang menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan asuransi kesehatan. Diskusi ini juga membahas pengelolaan asuransi kesehatan yang lebih inklusif dan efektif. Untuk meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat, BPJS Kesehatan dan Pemkot Madiun berkomitmen memberi penyuluhan secara langsung maupun melalui media sosial agar lebih banyak warga memahami hak dan manfaat layanan BPJS. Isu pemberantasan stunting juga menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Kolaborasi dalam program pencegahan stunting digalakkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan anak-anak di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menggelar 2 audiensi dalam satu hari, Rabu 15 Januari 2025. Dengan Badan Pusat Statistik atau BPS dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Pertemuan pertama dengan BPS membahas evaluasi kerja, khususnya dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan data ekonomi, data stunting, serta sektor-sektor lainnya yang menjadi prioritas pembangunan. Dalam pertemuan ini, pihak BPS juga menyerahkan buku laporan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para investor dalam menilai potensi dan perkembangan kota. Sementara itu, audiensi yang kedua dengan PMII lebih bersifat silaturahmi, di mana PJ Wali Kota berharap mahasiswa dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan kota. Dalam kesempatan ini, beliau mengajak mahasiswa untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah. Harapan tersebut diungkapkan untuk menciptakan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan elemen-elemen masyarakat, terutama generasi muda dalam memajukan kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Saya langsung hari ini oke ya. Pergantian kepemimpinan di lingkungan Bank Jatim Cabang Madiun resmi berlangsung. Diana Safitri yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan cabang atau Pincap, kini menyerahkan tongkat estafet kepada Wiwi Haryati. Acara pamitan sekaligus perkenalan digelar di Rumah Dinas Wali Kota Madiun pada Rabu 15 Januari 2025. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi positif Bank Jatim melalui berbagai program dan bantuan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain menyampaikan ucapan terima kasih, PJ Wali Kota juga memberikan sambutan hangat. Dirinya berharap kepemimpinan baru ini mampu melanjutkan, bahkan meningkatkan sinergi yang sudah terjalin dengan Pemkot Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI bakal menggelar pertandingan sepak bola sebagai upaya pengembangan keterampilan atlet di Kota Madiun. Kegiatan tersebut rencananya berlangsung 27 sampai 29 Januari mendatang. Untuk itu, perwakilan PSSI melaksanakan audiensi dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu 15 Januari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PSSI menyampaikan bahwa kegiatan lomba nantinya akan digelar dengan tajuk Wali Kota Cup. PJ Wali Kota pun menyambut positif kegiatan tersebut. Rencananya, kegiatan lomba yang akan berlangsung di Stadion Wilis itu diikuti oleh 16 tim dari sekolah sepak bola. Kepada penyelenggara, PJ Wali Kota mengimbau untuk dapat mewujudkan event yang terbaik bagi pengembangan atlet, juga senantiasa menjaga kondusivitas kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Terminal Purboyo di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah Kota Madiun tercinta. Bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Timnas Garuda luar biasa, tapi ini yang lebih luar biasa lagi penonton dari masyarakat Kota Madiun yang antusias, dan ini bukti bahwa nasionalisme masyarakat Madiun luar biasa dalam mendukung timnas. Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini.
untuk Kota Madiun yang betul-betul memperhatikan bagaimana permasalahan sosial, salah satunya lansia yang terlantar. Aku cinta, aku bangga, Kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kemudian yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah. Tampuk kepemimpinan di Lapas Kelas 1 Madiun berganti. Kalapas sebelumnya, Kadek Anton Budi Harta yang telah menjabat selama 2 tahun 12 hari mengemban amanah baru sebagai Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, jabatan Kalapas Kelas 1 Madiun diserahkan kepada Dr. Andi Wijaya Rifai. Prosesi pisah sambut Kalapas 1 Madiun berlangsung di Aula Lapas Kelas 1 Madiun pada Jumat 17 Januari. Acara tersebut mengundang Forkopimda dari Kota dan Kabupaten Madiun, termasuk PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Setda Kota Madiun, Budi Wibowo. Kedepannya, kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara pemerintah Kota Madiun dan Lapas Kelas 1 Madiun diharapkan dapat terus terjaga. Apalagi keduanya menjalin sinergi yang kuat dalam bidang pendidikan selama beberapa waktu terakhir, yakni pemberian beasiswa dari Pemkot Madiun kepada warga binaan. Selanjutnya, Kadek Anton Budi Harta juga menyampaikan apresiasi serupa kepada Pemkot Madiun. Harapannya program ini dapat terus berjalan di era kepemimpinan Andi Wijaya Rifai. Kadek juga mengungkapkan bahwa Kota Madiun memberikan kesan yang mendalam bagi dirinya. Tidak hanya sinergi yang baik dengan Pemkot Madiun, tetapi juga tim yang solid di dalam Lapas Kelas 1 Madiun. Sehingga berbagai prestasi dan penghargaan berhasil mereka capai. Dan pesannya tentunya tetap jalin komunikasi silaturahmi dengan seluruh mitra kerja. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kota Madiun luar biasa, mitra kerjanya sangat luar biasa, pemerintah Kota Madiun juga sangat luar biasa supportingnya, dan pesan untuk Mas Andi juga harus tetap bisa menjaga, ya, bisa menjaga kolaborasi sinergitas yang sudah terjalin selama ini, dan saya yakin Pak Andi Wijaya bisa melaksanakan itu semua. Sementara itu, Andi Wijaya Rifai sebelumnya telah menjabat sebagai Kalapas Kelas 2A Purwokerto. Dengan pengalaman sebelumnya, dia berharap dapat melanjutkan program dan kegiatan yang telah dibangun oleh Kadek Anton, sehingga bisa semakin meningkatkan kinerja dan capaian Lapas 1 Madiun. Terkait dengan program yang akan kami jalankan, yang pertama tentu harus mempertahankan apa yang sudah diperbuat oleh Kalapas yang lama. Karena saya lihat semua apa yang sudah beliau perbuat pada masa-masa penuh juga sangat bagus. Contohnya terkait dengan dapur bersahaja, itu kan sudah sangat bagus, sudah sangat maju. Itu yang pertama. Yang kedua adalah programnya yang penting adalah bagaimana menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan pemberantasan narkoba dan bebas dari handphone di dalam lapas. Ini yang menurut saya program yang harus kita jalankan sesuai dengan amanah yang bisa disampaikan Pak Menteri dan juga Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan kehidupan di dalam blok hunian warga binaan. Karena sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Direktur, bahwa penting untuk menjaga kesehatan mereka agar terhindar dari segala macam bentuk penyakit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kian hari pesona Kota Madiun semakin estetik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.